Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil sampaikan tujuan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni dosa kami ya Allah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana, ampuni dosa kami, kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi, amin. Allahumma aghnina bil ilmi artinya kayakan kita semua akan ilmunya Allah. Pertanyaannya, ibu-ibu mau kaya harta apa kaya ilmu? Dua-duanya. Mau kaya di dunia apa kaya di akhirat? Dua-duanya lagi. Emang ibu mau diduain? Kita doain bareng-bareng pulang dari sini, ibu-ibu semua didoain sama Allah. Diduain mau? Amin ya Rabbal. Dua apa? Dua-duanya kaya dunia juga, kaya di akhirat juga. Amin ya Rabbal. Angkat tangannya bareng-bareng bilang amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Rabbi bil, amin ya Allah. Sidana waghfir, ampuni dosa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al ilma wa azzuma sya'nal ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asfiya'i wal azkiya wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'al huda, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkamihi tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Moga yang bilang amin pulang dari mari nemu duit segepok. Duit kencang bener. Rabbi syrah li sadri. Moga yang bilang amin hidupnya makin barokah. Bisa pergi ke Mekah Madinah, bisa tawaf muter-muter Ka'bah, bisa sa'i dari Safa ke Marwah. Pulang dari Mekah Madinah bisa ngelebarin sawah, bisa nyakepin rumah, bapak-bapak bisa nambah. Pak amin, no. Nambah duitnya. Anak kita ya Allah minta anak soleh-solehah. Keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mati kita ya Rabb dalam keadaan sukses dunia, sukses akhirat, husnul. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Fadilatul mukarram wal mukhtaram, segenap para alimin ulama, para ustadz, para ustazah, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Abangda Kiai Haji Fajar Maulana, yang alhamdulillah beliau sudah menuju ke acara selanjutnya lagi. Kita doain perjalanannya biar lancar. Al-Mukarram
wal muhtaram, qori kita adik kelas saya di pondok pesantren At-Taqwa, Ustadz Aufa Salim. Enak nggak Bu suaranya? Di belakang tadi sampai ada yang nangis. Tadi ada yang nangis ya Bu di belakang, saya liatin. Saking merdunya tuh ya. Alhamdulillah. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Nur Rahman, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Husain Ahmid, Abah Kiai Haji Amil Tusin, Al-Mukarram Ustadz Saih Maih, perwakilan dari Paguyuban Pondok Ranggon, Ustadz Saja DKM Musola Al-Karomah, Ustadz Niki Mahendra, Ustadz Alvin Husaini, Al-Mukarram Ustadz Bima Kahardika. Hadir orang tua kita bersama juga sesepuh Bapak Mamat, Bapak Niman, Bapak Tompel, Bapak RW 06 Bapak Maan, Ibu RT, Bapak RT juga ini 02 Bapak Yanto. Pokoknya semuanya saya hormatin di sini. Semuanya leluhur-leluhur sini yang pada nempel di puunan saya hormatin juga. Hadirin, hadir bil goib, Fadlan Sel ya. Luar biasa, kita doain Fadlan Sel biar di mana-mana makin eksis. Yang pada nonton live streaming semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan hadroh syafa'ajah, bener ya Ustadz ya, hadroh syafa'ajah berarti yang main syafa'ajah ya, betul apa enggak? Alhamdulillah, kita doain juga tim hadroh biar masuk surga bareng sama bas-basnya ya Robbal. Gerah nggak Bu? Gerah? Pegel apa kagak? Bapak-bapak Pak, cek udah gerah Pak? Masih semangat apa enggak? Emang Bu kalau duduk di majelis-majelis ilmu itu ujiannya banyak. Kata Imam Nawawi dalam Azkar Nawawi nih ya, ala wa innal jannata hubbat bil makari. Orang yang pengen ke sorga, dinding-dinding di dunianya dihiasin yang kagak enak di muka bumi. Saya pengen tanya dah, jawab biar kenceng. Enakan duduk di sini majelis ilmu apa di Sumarekon Bekasi? Yang jawab di sini itu adalah pertanyaan dan juga jawaban yang bohong. Enakan di mana Bu? Saat sejujurnya saya pengen ngomong, emang enakan di Sumarekon Bekasi. Sumarekon Bekasi maka gemakai assalamualaikum lagi, pintu udah kebuka sendiri. Di Sumarekon adem apa gerah kayak di sini? Adem. Di sini tuh kan gerah. Nggak apa-apa Bu, dikipas terus, semakin dikipas badan semakin asem. Alhamdulillah. Ala wa innal jannata hubbat bil makari. Orang yang pengen ke surga, dinding-dinding di dunianya dihiasin yang kagak enak di muka bumi. Jalan ke sini Bu, capek. Duduk di sini pantat panas. Pakai sod panas. Ujiannya banyak banget kita jalan kemari. Jangankan ibu-ibu, saya Bu jalan Bu tadi Bu. Dari Bekasi Utara kan ngelewatin yang namanya satu perumahan itu yang paling terkenal. Apa namanya? Summerikun. Ya Allah, nyampe tadi di situ tuh di piramid terbalik tuh. Macetnya luar biasa. Banyak banget. Ini kan kita udah di tanggal 28 hari Sabtu malam Minggu Desember 2024 ya. Ini udah akhir tahun ya ini. Ini udah akhir tahun ya ini. Ini udah akhir tahun ya. Banyak banget anak-anak muda pantaran saya nih. Saya kan masih muda, umur saya masih 23 tahun. Naik motor, satu motor dia dudukin bertiga, berempat, rapi duduknya. Yang depan laki-laki diputusin, yang belakang lagi terus itu perempuan. Naik motor, satu motor berempat, pelukan kayak Teletubbies. Ya Allah, mereka malam mingguan itu jalan menuju ke sorga apa jalan menuju kemana itu? Kalau kita duduk di sini ya Allah luar biasa, jalannya pengen menuju ke surga. Orang yang demen banget rajin datang ke majlis-majlis begini nih, dia duduk di sini ngeramein, nyambut zikir, kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad.
itu matinya gampang masuk ke dalam sorga. Itu bukan kata saya, itu kata Allah. Dan sebaliknya, ala wa inna nar hubbat bisyahawat. Orang yang pengen ke nerakanya Allah, jalan-jalan di dunianya dihiasin yang enak-enak di muka bumi. Itu di dalam kitab Adhkar An-Nawawi. Malam hari ini kita bergembira, malam hari ini kita bersuka cita, riang gembira, memperingati hari lahir daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu harus tahu bahwa kita kumpul di sini nih, kita kumpul duduk rapih di sini, kemudian kita baca selawat, kita baca yasin, kita baca tahlil. Orang-orang yang hadir di sekitar kita juga ngikut baca tahlil, baca yasin, baca zikir, mengingat Allah. Majtama'a qaumun yatluna kitaballah, kata Nabi. Ada sekelompok orang berkumpul, dia baca yasin, dia baca zikir, wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian setelah dia baca zikir, baca yasin, dia belajar tentang agamanya Allah sedikit doang, sedikit doang. Maka yang kita lakukan cuma dua, kita datang baca tahlil, kemudian belajar sedikit, ada ceramah agamanya, Allah balas 3. Yang pertama, ila hafatzhumul malaikah, yang hadir pada malam hari ini bakalan dikerumuni oleh malaikat-malaikatnya Allah. Wa ghasyiyat bihimur rahmah, yang hadir pada malam hari ini yang sakit, ada Bapak Ustadz Kusnadi, beliau adalah Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya. Kita doain beliau biar segera pulih sehat walafiat. Yang sakit sekarang dipaksain datang, ada yang sakit. Emang kalau umur mah udah panjang pasti penyakit rawan datang. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi. Dipanjangin umurnya, nikmatnya dikurangin. Bener apa enggak, Bu? Kalau pantar-pantaran saya umur 20 30 masih seger-seger. Dia mau dengerin ceramah sampai jam 3 juga kuat. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya udah nyampe 60 70, a'maru min ummati ma baina sittin wa sab'in, 60 70, itu penyakit rawan banget datang. Mula-mula palanya puyeng. Pala puyeng kelar kuping budeg. Kuping budeg, pinggang encong. Encoknya hilang, berubah rematik. Ada aja penyakit datang. Maka nikmat yang kita pakai saat ini, ghasyiyat bihimur rahmah, bakalan diliputi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa hafatzhumul malaikah, balasan Allah buat orang-orang yang demen duduk di sini. Dulu lagi malaikat ngomong sama Allah, ya Rob, kenapa engkau ciptakan manusia? Sedangkan ya Rob nih, manusia entar di muka bumi, dia kerjaannya mufsidatul fil ardi, ngerusakin bumi doang. Bener ya Bu ya, kita ngerusakin bumi apa ya Pak? Bener apa enggak Pak kita ngerusakin bumi? Bener, gunung kita jebol, gas kita sedot, laut kita sedot, garamnya kita ambil, ngerusakin bumi. Tapi pada saat ini ya Rob, Allah hafadz ghasyiyat bihimur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Satu-satu yang hadir pada hari ini, malam hari ini ya Allah, disebutin namanya satu persatu sama Allah Subhanahu wa taala di karangan para malaikat-malaikatnya Allah. Satu-satu disebutin. Kita Pak disebut sama Pak RT, nama kita pemenang catur nomor 1, senangnya luar biasa. Disebut sama Pak Bupati, disebut sama Pak Camat, Pak Lurah, apalagi Presiden, disebut senang luar biasa. Bagaimanalah agaknya ketika kita disebut nih satu persatu, dipanggil orang yang paling penting dulu, Khodimul Majlis, Bapak Haji Misnan, dipanggil, itu semua keluarganya dipanggil. Nih dipanggilin satu persatu. Terus yang baca maulid dipanggilin lagi, yang main hadroh dipanggilin lagi, di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah. Alhamdulillah. Sedikit yang saya sampaikan, bahwa dunia ini nggak bakal terjadi adanya, nggak bakalan ada apapun di dunia ini kecuali dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad. Allah sampaikan, ma khalaqtul arda illa bi Muhammadin. Tidaklah aku ciptakan bumi kecuali penciptaan tersebut, baknya di sini nih, bak sababiyah, sebab kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Bahkan baru nurnya doang tuh, cahayanya Nabi tuh baru diciptain, malaikat semua pada heran. Baru nurnya doang, cahayanya doang yang baru muncul di hadapan para malaikat. Malaikat nanya-nanya sama Allah. Apa kata malaikat? Dalam kitab Maulid Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu dikatakan, ketika itu cahaya dipampangin di hadapan para malaikat Allah, saat itu juga malaikat nanya, ya Rabb, qila huwa Adam. Ya Rabb, apakah ini yang disebut dengan Nabi Adam? Kata Allah, la. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Justru Nabi Adam tuh, kata Allah, yang aku tempatkan dia yang paling tinggi, martabatnya paling awal, nomornya nomor 1 di antara nabi-nabi yang lain, nabi manusia-manusia yang lain, karena di dalam diri Nabi Adam mengandung daripada nur baginda Nabi Muhammad. Malaikat masih nanya lagi, qila huwa Nuh, apakah ini yang disebut dengan Nabi Nuh ya Rabb? Ini baru cahayanya doang nih, belum wujudnya yang nyampe, baru cahayanya doang diciptain sama Allah. Malaikat pada heran, nanya, ini Nuh ya Rabb ya? Kemudian Allah katakan, la. Qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli. Justru Nabi Nuh yang ketika aku timpakan untuk umatnya berupa banjir bandang, sedunia bu banjir. Kemudian Nabi Nuh bikin kapal, kapalnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam diri Nabi Nuh mengandung nur baginda Nabi Muhammad. Qila huwa Ibrahim ya Rabb. Malaikat masih heran, ini apa Ibrahim ini? Kemudian kata Allah, bukan. Qala Ibrahimu bihi takumu hujjatuhu 'alal 'ubadil asnami wal kawakib. Justru Nabi Ibrahim ketika dia lagi berdebat, lagi debat Nabi Ibrahim sama Raja Namrud, siapa yang ngancurin patung tuh? Itu yang ngancurin Nabi Ibrahim. Kemudian pemikiran ideologinya Nabi Ibrahim itu bagusnya luar biasa. Patung yang kecil-kecil dihancurin sama Nabi Ibrahim, yang gede ditinggalin sendirian. Itu kampaknya ditaruh di leher yang gede. Ditanya, siapa yang ngancurin ini Ibrahim? Kemudian kata Nabi Ibrahim, bukan saya. Bener, bukan. Siapa? No, yang gedean yang ngancurin. Yang gedean. Ya Allah, mana mungkin seorang patung, seorang batu bisa menghancurkan patung-patung yang kecil? Justru itu. Udah patung gak bisa ngomong, patung gak bisa gerak, gak bisa minta sama Allah, maka disembah, dibakar sama Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim dibakar. Bener apa enggak ceritanya begitu bu? Bener apa enggak ceritanya begitu bu? Kemudian masih nanya lagi, kalau bukan Ibrahim, qila huwa Musa ya Rabb. Apakah ini yang disebut dengan Nabi Musa? Bukan, kata Allah, qala Musa akhuhun bihi walakin hadha habibu wa Musa kalimu wa mukhatib. Justru Nabi Musa yang ketika dia disamperin sama Fir'aun, kemudian debat lagi, dikasih tuh akhinya, saudaranya berupa Nabi Harun untuk menjadi juri debatnya, jubir debatnya, karena di dalam diri Nabi Musa, Nabi Harun kaumnya mengandung nur baginda Nabi Muhammad. Qila huwa Isa ya Rabb. Kalau bukan Nabi Musa mah Isa nih. Bukan, kata Allah. Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yadayyi nubuwatihi kal hajib. Justru Nabi Isa ketika lagi diuber-uber sama kerajaan, ngumpet di belakang rumah, enggak ketahuan itu Nabi Isa lagi ngumpet. Dicepuin itu Nabi Isa sama muridnya yang 12, namanya Yudas Iskariot, ngomong sama kerajaan, itu si Isa berada di belakang rumah itu. Saat itu juga Nabi Isa diangkat ke atas langit, antar bakal turun lagi kelak di hari yaumil kiamat untuk melawan Dajjal, karena di dalam Nabi Isa mengandung cahaya daripada baginda Nabi Muhammad. Itu baru tibang nurnya doang, wujudnya belum ada. Makanya kalau ceramah maulid mabu 13 hari ceramah nggak kelar. Ini baru nurnya doang, baru cahayanya. Kemudian malaikat nanya, siapa sih ini ya Allah? Ya Rabb, siapa ini? Qala, apa lanjutannya? Istikhrajtuhu min Lu'ay bin Ghalib. Ini cahaya bakalan turun dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu, antar dia kelak hidup di dunia, emak bapaknya meninggal dunia. Wa yakfuluhu jadduhu, kemudian diasuh sama kakeknya. Namanya siapa? Nama kakeknya Nabi. Nama kakeknya Nabi siapa? Abdul
Muthalib, diasuh sama Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya meninggal dunia, wa yaqfuluhu ammu syaqiq Abu Thalib. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, baginda Nabi Muhammad luar biasa. Ketika keluar ke muka bumi dalam keadaan lahir tuh, Bu. Diceritain lagi tuh, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Wada'athu habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul. Nabi keluar ke muka bumi dari perutnya Sayyidah Aminah, keluar ke muka bumi dalam keadaan sujud. Sujud Nabi. Ada di sini orang yang lahir dalam keadaan sujud? Banyak. Bukan sujud itu mah merengked, meringkil ya. Dalam keadaan sujud, sajidan syakiran, dalam keadaan bersyukur, ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan itu yang timbul dari situ, Bu, Badr. Apa tuh Badr? Bulan yang penuh dengan cahaya yang berkilat, yang paling terang, dalam puncak kesempurnaannya. Sampai-sampai itu namanya api di Madinah belum pernah padam. Ketika Nabi Muhammad lahir itu api padam, cahaya meliputi kota Mekah dan sekitarnya sampai ke Kusur Syam. Kota Syam sekarang berubah, kota Syam berganti nama menjadi kota Damaskus Syria. Bapak-bapak tahu nggak Pak, Damaskus Syria di mana? Damaskus Pak, di Syria. Pak tahu nggak Pak? Ya, bapak-bapak diem aja, ditanya matanya melotot. Pak, Syria ini kan pertigaan nih ya. Terus ambil ke kiri, nyampe kemana? Sama aja itu, kalau kita tahu ya. Di Syria itu cahayanya luar biasa. Ini kita punya nabi, bukan nabi sembarangan. Ini kita punya rasul, bukan rasul sembarangan. Makanya orang yang memperingati Nabi Muhammad SAW itu lahir, insya Allah ya Rob, keberkahan bakalan terus menyertai dirinya, karena senang dengan kehadiran Khaliqul Bashar, baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bu, Ramadan tahun ke-10 Hijriah itu adalah Ramadan terakhir baginda Nabi. Biasanya Nabi itikaf cuma 20 hari. Cuman saat itu baginda Nabi itikaf full 30 hari lamanya berada di Masjid Nabawi, kota Madinah. Kemudian setelah itikaf baginda Nabi, masuk Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, haji Nabi. Jalan bareng-bareng kaum Ansor Muhajirin dari kota Madinah ke kota Mekah. Nyampe di Arafah ada namanya khutbatul wada. Khutbahnya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu khutbah yang hadir dicatat di dalam kitab Syekh Safiyur Rahman Al-Barkafuri, yang hadir pada saat itu kurang lebih 4.440 orang sahabat, banyak yang datang. Itu khutbah terakhir Nabi. Kemudian setelah Nabi berkhutbah, masuk ke dalam bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan setelah Nabi khutbah wada, masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, tepatnya di hari Sabtu. Sabtu baginda Nabi Bu udah merasakan sakit. Nabi Bu sakit juga. Makanya orang yang mati meninggal dunia pulang ke rahmatullah dalam keadaan sakit, dia itu matinya dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena berusaha untuk tetap terus sehat. Kemudian itu Nabi berkata, baginda Nabi berkata kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, di hari Sabtu, Minggu, Senin, Sabtunya baginda Nabi itu berkata kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, saya merasakan sedikit bercak-bercak, detik-detik rasa sakit di tenggorokan saya. Sebab saat perjanjian Khaybar, baginda Nabi itu diracunin oleh racun seorang wanita Yahudi Khaybar dengan racun yang paling berbisa luar biasa di kota Madinah. Nyampe Nabi masuk ke dalam satu bangunan perjanjian tersebut, wanita Khaybar nanya, panitianya nanya, wahai sahabat, apa makanan yang Nabi suka? Kemudian sahabat ngomong, kaki kambing bagian depan Bang. Kaki kambing bagian, disediain itu kaki kambing bagian depan. Sahabat semua rapi disediain kambing. Dimakan, baru nyampe di lidah, sahabat kelabakan. Kenapa?
itu racun yang paling berbisa. Nabi makan, saat itu juga Bu dilepehin karena dibisikin oleh malaikat Jibril bahwa di dalam makanan tersebut ada racunnya yang sangat berbisa wahai Muhammad. Dilepehin sama Nabi, kemudian air liurnya sedikit masuk ke dalam tenggorokan Nabi. Ketika detik-detik nafas terakhir baginda Nabi Muhammad itu ingin pulang ke rahmatullah, memisahkan dari kita dunia, baginda Nabi masih merasakan sakit. Setelah masuk minggu, baginda Nabi sakitnya apa? Kombinasi lemes badannya. Minggu subuh baginda Nabi udah diketok pintunya sama Bilal bin Rabah. Saat itu baginda Nabi udah dalam keadaan posisi sakit. Baginda Nabi biasanya tidur di Raudhah, kota Madinah Al-Munawwarah tuh, Masjid Nabawi, masuk Raudhah. Sekarang diusahain nama umatnya Sayyidina Muhammad biar masuk ke dalam situ. Masuk sekarang pakai tiket. Kalau nggak ada tiketnya nggak boleh masuk ke Maskar. Itu ada dua ustuanah, ada dua tiang. Yang pertama ustuanah tuh di samping makomnya Nabi, itu namanya ustuanatus sarir. Ustuanatus sarir itu tempat Nabi tidur di situ. Nabi tidur pakai apaan? Pelepah korma, Nabi tidur di situ. Ketika Nabi melihat, sahabat melihat Nabi itu bangun dari tidurnya, di belakang pundaknya Nabi Bu ada bercak-bercak daripada bekas tidurnya Nabi, pelepah korma. Sahabat berpikir bahwa nanti kami semua akan membelikan Nabi kasur yang empuk, yang layak, yang terbuat dari bulu domba, sehingga Nabi nggak perlu sakitan lagi dalam tidurnya. Khairul wafa wa bahrus safa. Seorang baginda Nabi Muhammad udah pasti dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Nggak pernah melakukan maksiat sedikit pun, nggak pernah berbohong. Ketika tidur masih dalam keadaan bercak-bercak di bawah atas pelipik korma. Masuk surga baginda Nabi. Kita berdoa wadkhilna ya Rabbana ma'al abrar al jannata ma'al abrar. Pede kita ngomong di hadapan Allah biar bisa masuk ke dalam surga bersama orang-orang baik. Sedangkan kita tidur di atas kasur yang empuk. Kita tidur di atas kasur yang empuk. Di atas kasur tersebut ada bantal yang tebal. Di atas bantal tersebut ada lagi kasur yang empuk. Di atas kasur tersebut ada lagi selimut yang menutupi tubuh. Kemudian kita pede masuk ke dalam surganya Allah bersama para Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad tidur pakai pelepah korma. Hari Minggu baginda Nabi diketok pintunya Sayyidina Bilal ibn Rabah, mengatakan, ya Rasul, bisa nggak keluar rumah, azan subuh ingin dikumandangkan. Ketika udah ada isyarah dari rumahnya Nabi, Nabi mengatakan iqamatus shalah, dirikan sholat silakan kata Nabi. Saat itu baginda Nabi pingsan, kemudian ingin melaksanakan sholat. Baginda Nabi masuk, keluar dipapah sebelah kanan oleh Bilal bin Rabah, sebelah kiri oleh Fudail bin Abbas. Dipapah kakinya Bu udah nyengser ke tanah. Masuk ke Masjid Nabawi, enggak bisa jadi imam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam, dipimpin sholatnya. Masuk Senin, ada yang bilang baginda Nabi meninggal waktu sholat duha. Ada yang bilang baginda Nabi meninggal ba'da zuhur. Ada yang bilang baginda Nabi meninggal jam 10 pagi. Tapi yang paling kuat pendapat itu adalah baginda Nabi meninggal di waktu duha. Malamnya di Senin, malaikat Jibril disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepada baginda Nabi Muhammad. Wahai ya Khalil Jibril, kata Allah, turun engkau ke muka bumi, sampaikan kepada kekasihku Muhammad bahwasanya aku beri dua pilihan. Yang pertama, ia memilih dunia atau ia memilih akhirat. Ia memilih dunia atau dia memilihku. Jika ia memilih dunia, sampaikan padanya ya Jibril, umurnya akan aku panjangkan. Jika ia memilihku, maka sampaikan pula kematiannya datang pada hari ini, Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Turun malaikat Jibril ke muka bumi, nyampe kepada Rasulullah. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku diutus ke muka bumi disuruh menyampaikan dua pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk engkau. Yang pertama, engkau memilih dunia atau engkau memilih akhirat. Engkau memilih dunia atau engkau memilih Allah. Jika engkau memilih dunia, maka aku suruh sampaikan umurmu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau memilih akhirat, maka suruh sampaikan juga bahwa kematianmu datang pada hari ini. Apakah baginda Nabi pakai palang peleng lagi? Baginda Nabi pakai sekat lagi, diam dia lagi, nanya lagi sama sahabatnya? Enggak. Baginda Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Khalili Jibril, sesungguhnya kehidupan yang nyata bagiku bukanlah kehidupan yang ada di dunia. Bukan emas, jabatan, pangkat, perak, baju besi untuk perang, pedang yang bagus, kuda yang gagah. Bukan. Tapi kehidupan yang nyata bagiku ya Jibril, apabila ruhku berpindah untuk berjumpa dengan Robku dan Robmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malaikat Israel, Jibril naik, Israel yang nyampe. Kemudian dicabut baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum malaikat Israel sampai, itu malaikat ngetok rumah pintu daripada baginda Nabi, dibukain sama Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah marah besar dengan malaikat tersebut. Siapa engkau? Engkau tidak melihat bahwasanya panglima perang sedang sakit? Ini jadwal istirahat. Engkau tidak melihat pimpinan umat sedang sakit? Kata Sayyidah Fatimah kepada malaikat Jibril. Kemudian kata kepada malaikat Israel. Israel mengatakan, engkau tidak mengenal siapaku? Ya Fatimah, aku yang menjadikan kalian yatim-yatim ya Fatimah. Aku yang menjadikan kalian duda-duda ya Fatimah. Aku yang menjadikan kalian janda-janda ya Fatimah. Dan aku pula yang akan mencabut nikmat-nikmat dunia dan akan aku ganti dengan azab-azab akhiratku. Aku adalah malaikat Israel. Dipersilahkan masuk malaikat Israel, ketemu dengan baginda Nabi Muhammad, izin untuk mencabut nyawanya. Kemudian apa yang ditinggalkan jasa oleh baginda Rasul? Dicabut nyawa baginda Nabi Muhammad, Bu. Ketika proses pencabutan nyawa, baginda Nabi mengatakan, ya Khalili Israel, mana malaikat Jibril? Malaikat Jibril sedang berada di langit ketujuh ya Rasul. Turun, suruh turun. Turun malaikat Jibril. Kenapa engkau tidak menyaksikan pencabutan nyawaku ya Jibril? Ya Rasulullah, ya Habiballah, sesungguhnya aku nggak tega melihat daripada kekasihnya Allah itu merasakan detik-detik sekaratul maut, pencabutan nyawa. Maka saat itu, Bu, malaikat Jibril diberikan pesan oleh Rasulullah, ya Khalil Jibril, sesungguhnya aku belum puas meninggalkan umatku yang kemarin dan yang akan datang kita semua. 17 abad yang lalu kita semua udah dipikirin sama Rasulullah ketika detik-detik Rasulullah ingin pergi meninggalkan jauh daripada umatnya. 17 abad yang lalu Rasulullah nggak memikirkan ketika dunia ditinggalkan, memikirkan mana nanti harta untuk Fatimah, mana nanti harta untuk istri-istrinya, kemudian mana bagiannya, mana ini, mana itu. Yang dipikirin adalah umat yang akan datang. Siapa yang dipikirin? Kita semua dipikirin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku belum puas meninggalkan umatku yang kemarin dan yang akan datang sebelum Allah berikan jaminan untuk umatku. Naik malaikat Jibril, disampaikan nama Allah, ya Khalil Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia belum puas meninggalkan umatnya kan? Betul, sampaikan padanya. Fabashirhu, sampaikan kepadanya. Innahu awalun nasin ukhrijat fil ardi idza bu'ithu wa sayyiduhum idza jami'u. Fabashirhu. Inna jannata muharramatu 'alal umam qabla an tadkhulaha ummatuh. Sampaikan kepada kekasihku Muhammad ya Jibril, bahwasanya ia adalah orang pertama kali yang akan aku bangkitkan kelak di hari yaumil kiamat kelak, dan ia juga yang akan memimpin seluruh manusia-manusia kelak di hari yaumil kiamat kelak. Maka sampaikan jaminan untuk kita semua, Bu. Sebab baginda Nabi nih, apa kata Allah untuk kita semua? Sebab baginda Nabi menjamin kita, inna jannata muharramatu 'alal umam qabla an tadkhulaha ummatuh. Surga bakalan diharamkan untuk dimasuki umat-umat terdahulu. Umat Nabi Adam biar kata paling awal banget gak boleh masuk surga. Umat Nabi Ibrahim biar kata Abul Anbiya belum boleh masuk surga. Umat Nabi Isa belum boleh masuk surga. Nabi Musa yang pernah bercakap-cakap dengan Allah belum boleh masuk surga. Qabla an tadkhulaha ummatuh, sebelum umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk lebih awal dibanding umat-umat yang lain. Kemudian ketika proses pencabutan nyawa sampai di dengkul, baginda Nabi merasakan sakit yang begitu luar biasa. Baginda Nabi sholat kakinya bengkak, sujudnya udah nggak kehitung, sodakohnya nggak kehitung, puasanya hampir setiap hari, tahajud bangun malamnya meminta istighosah kepada Allah luar biasa. Tapi ketika proses pencabutan nyawa masih merasakan sakit, lempengan di dengkul, minta istirahat. Apa yang istirahatnya Nabi Muhammad? Baginda Nabi mengatakan, ya Israel, ini adalah cabutan, pedih rasanya cabutan. Umatku nggak bakal kuat, umat saya nggak bakal kuat Israel. Kemudian baginda Nabi meminta kepada malaikat Israel, ya Israel, tolong satukan seluruh rasa sakit pencabutan nyawa ini ya Israel dari kalangan umat-umatku yang kemarin dan yang akan datang. Tuangkan semua rasa sakitnya kepadaku ya Israel. Aku presiden mereka Israel, aku pemimpin mereka Israel, aku yang akan membawa mereka kelak dunia dan akhiratnya, dan akan aku bawa masuk ke dalam surganya Allah ya Israel. Aku presiden mereka, mereka nggak akan kuat Israel.
baginda Nabi masih dalam keadaan sakit, kita biar nggak bisa merasakan sakit, dimintakan itu rasa sakit kita di hadapan malaikat Israel. Kata malaikat Israel, nggak bisa, cabut nyawanya, selesai pencabutan, pulang. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan sekarang kita ditinggalkan tidak tanpa Nabi. Nabi Muhammad udah nggak ada sama kita, akan tetapi warosah, warisan-warisan Nabi masih bersama kita. Guru-guru kita, orang tua kita yang memiliki ilmu, ustazah, asatidz, kiai, ulama, orang-orang yang terus mendirikan, mengingat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa wa hadha. Lebih semangat. Ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa wa hadha, ya Nabi antal يوم ذيحان اشفع لنا يا أنت. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا. Angkat suara bareng-bareng. اشفع. اللهم صل وبارك عليه. يا حبيبنا اشفع، يا حبيبنا لك شفاعة. يا نبي يا رسول الله، لك شفاعة وهذا، يا نبي يا رسول الله. يا اللهم صل وسلم على رسول الله. Wahada. Sekali lagi. Antal murtaja yaum adziham, ral adam antal ya Rasulullah. Isfa'na ya Rasulullah. Angkat suaranya ya ummah Muhammad. Isfa'. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Berikan kami syafaat ya Rasulullah. Isfa'. Amin ya Allah. Balaka syafaat ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dah itu aja maulid mah. Pulang dari maulid yang belum pada sholat jamaah, bareng-bareng sholat jamaah. Kalau maulid doang dateng, sholatnya kagak, sama aja bodong. Kalau maulid doang dateng, kemudian sama orang tua bantah mulu, sama aja bodong. Kalau maulid datang sama tetangga pada main nyureng-nyurengan, bermain judes-judesan, sama aja bohong. Kalau maulid doang datang sama bapak sama emak kagak ta'zim, sama aja bohong. Maka pulang maulid ya Rob, kita minta biar Allah jadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala dosa daripada kedua orang tua kita. Allah ampuni guru-guru kita dosanya. Ya Rob, amin ya Robbal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Buya. Kalau kelamaan ngomongnya maafin ya Buya. Kalau kelamaan ngomongnya maafin ya Buya. Maafin ya Buya.
Kalau ada kata-kata yang kasar, bapak-bapak maafin ya Pak ya. Emang yang ngomong makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya maafin ya Bu ya. Ya Allah, sekian. Ada kata-kata yang kurang enak didengar, maafin. Ada perilaku-perilaku yang kurang enak dilihat juga, mohon dimaafin. Saya Maidan Nurkafi Maulana, mohon ridho, mohon doa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.